Bab 2361. Kemarahan bocah tua. Aku bisa menukar barang lain untukmu. Si bocah tua berkata. Tentu saja, aku tidak punya apa-apa di tanganku sekarang, tetapi jika aku memilikinya, aku bisa memberikannya selama itu yang kamu inginkan. Katanya serius. Liontin ini adalah sesuatu yang benar-benar dapat melindungi Ayudhya, dan dia menyesal karena dia baru saja mengatakan akan mengembalikannya. Yuanita melirik si bocah tua dan tidak bisa menahan tawa. Dia seperti tidak mengenal anak nakal tua itu. Dia tidak menyangka bahwa orang yang biasanya mengatakan kebenaran dan ingin menyelamatkan muka sekarang bersedia menundukkan kepalanya demi seorang anak kecil. Ini bukan bocah tua yang dia ingat. Dia berjongkok dan menatap Ayudhya. Kakak peri, ini milikmu, kan? Tanya Ayudhya. Liontin ini milikmu, maka ini milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya, tahu. Ayudhya akan melepasnya dan mengembalikannya ke Yuanita. Anak kecil. Yuanita buru-buru menghentikannya, kamu tidak perlu mengembalikannya, aku akan memberikannya kepadamu. Dia merasa sedikit lucu, tidak menyangka bahwa meski dia sudah begitu tua, beberapa orang bahkan memanggilnya saudara perempuan, usia sebenarnya harusnya menjadi nenek Ayudhya, atau bahkan lebih tua. Ayudhya berbalik untuk melihat si bocah tua. Ambillah. Bocah tua itu tidak sopan, dia ingin jaga image, tetapi ini demi keselamatan Ayudhya, dia lebih suka jadi orang tak tahu malu. Jangan sungkan padanya. Melihat bocah tua nakal itu setuju, Ayudhya mengangguk dan meletakkan liontin itu ke leher Mia lalu dia berkata dengan manis. Terima kasih, kakak peri. Apakah Anda dan guruku teman baik? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun anak itu masih kecil, dia dapat melihat dengan jelas bahwa si bocah tua dan Yuanita saling mengenal. Ya. Yuanita mengulurkan tangan dan meraih tangan kecil Ayudhya dengan ringan, menatap anak kecil yang lucu dan imut ini dengan mata lembut. Aku sudah mengenalmu gurumu selama bertahun-tahun, dan tentu saja kami berteman. Yuanita berbicara seolah bukan orang luar sama sekali, seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya sendiri, terutama melihat anak yang lucu seperti Ayudhya, dia mengobrol dengan baik dengannya. Dia tidur selama bertahun-tahun, kehilangan terlalu banyak tahun, dan sekarang dia bangun untuk melihat teman lamanya. Perasaan itu sangat istimewa. Ayu, si bocah tua melihat Brother Zen dan yang lainnya datang dari kejauhan, dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah di sini. Pergi ke Paman Zen dan yang lainnya untuk bermain, guru ingin berbicara dengan dia. Ayudhya mengangguk patuh. Melihatnya berlari ke arah Brother Zen dan yang lainnya, si bocah tua mengalihkan perhatiannya ke Yuanita. Kenapa kamu tidak mati? Nada suaranya tidak bagus. Menurut pendapatnya, orang mati harus mati, dan jika dia muncul kembali sekarang, ada apa? Seingin itukah kamu aku mati? Yuanita berkata, selalu begitu lembut, tidak pernah tampak marah, dan tidak akan menunjukkan ekspresi tidak senang. Kau menyalahkanku karena tidak melindungi Broken Army. Si bocah tua itu tidak berkata apa-apa, hanya mendengus. Saat itu, bajingan serigala serakah, merancang untuk 3 orang untuk bertemu satu sama lain. Dia pikir itu adalah sesuatu yang penting, tetapi ternyata itu adalah jebakan, menabur perselisihan, dan membuat ketiganya bertarung. Pada akhirnya, satu yang terkuat menang tetapi diserang oleh serigala serakah, dan mati. Dan dia juga terluka parah oleh serigala serakah dan kehilangan ingatannya. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia pasti sudah mati sejak lama. Dan sumber yang menjadi provokasi mereka adalah Yuanita. Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Yuanita menghela nafas. Broken Army adalah orang yang kucintai, bagaimana aku bisa menyakitinya?
Bocah tua itu meliriknya dan menarik napas dalam-dalam. Mendengar kalimat ini, hatinya masih sedikit sedih dan sedikit kecewa. Kecantikan yang tiada taranya, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia juga tidak tergerak ketika dia masih muda. Namun berbeda dengan Broken Army dan Serigala Serakah, si bocah tua lebih suka bertuakang, suka bepergian di pegunungan dan perairan, dan lebih menyukai jenis hubungan alam. Masalah cinta dan cinta, itu terlalu merepotkan. Jika bukan karena kamu, Broken Army tidak akan mati. Bab 2362. Bagaimana dengan saya? Bocah nakal tua itu terdiam untuk waktu yang lama, dan tidak bisa menahan diri untuk meraung. Kami semua mengira kamu sudah mati. Kami semua mengira kamu dibunuh oleh Serigala Serakah. Kami ingin membalaskan dendammu, tapi apa yang akan terjadi? Kamu hidup dengan baik, Broken Army mati, aku terluka parah dan kehilangan ingatanku, dan sekarang kamu telah muncul kembali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Menurutmu apakah itu pantas? Bocah tua jarang begitu marah, yang membuat Yuanita merasa sedikit bersalah. Maaf. Dia tidak bisa menjelaskan. Meskipun semua ini adalah konspirasi Serigala Serakah, dia adalah kuncinya. Jika bukan karena dia, Broken Army dan si bocah tua tidak akan bertarung. Mereka semua salah paham dan mengira mereka dibunuh oleh pihak lain. Tapi orang di belakangnya adalah serigala yang rakus. Apa gunanya permintaan maaf? Mata si bocah tua itu merah. Apakah kamu tidak mengikuti Serigala Serakah sekarang? Ada beberapa sarkasme di matanya. Yuanita terus mengatakan bahwa orang yang dia cintai adalah Broken Army. Mengapa dia masih bersama Serigala Serakah sekarang? Bocah tua itu bahkan sedikit marah. Ceritanya panjang, Yuanita menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tidak mengkhianati Broken Army, dan aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Bocah tua itu melambaikan tangannya, tidak mau dengar. Dia tidak percaya sama sekali. Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak diterima di sini, pergi saja. Dia mendengus, kembalilah dan beritahu serigala, tidak peduli seberapa kuat dia, aku akan menemukannya cepat atau lambat. Suatu hari, aku akan membunuhnya. Yuanita ingin mengatakan sesuatu, tetapi si bocah tua tidak memperhatikan sama sekali, berbalik dan pergi. Melihat bagian belakang bocah tua, Yuanita merasa sedikit tidak nyaman. Dia bisa melihat bahwa si bocah tua itu marah, kecewa, dan marah, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yuanita mengangkat kepalanya dan melihat ke villa tidak jauh, mendengarkan tawa dan tawa. Sadar bahwa dia mungkin mengganggu mereka, maka dia berbalik dan pergi. Di dalam kamar, si bocah tua duduk di sana, minum teh sendirian, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia bukan lagi pemuda seperti dulu, dan sekarang rambut dan janggutnya memutih. Mana dia peduli dengan cinta dan cinta, satu-satunya miliknya sekarang adalah Ayudhya. Guru. Ayudhya berlari kembali. Mengetahui bahwa gurunya tidak senang, dia berbaring di pangkuan si bocah tua, menatapnya, apakah kamu tidak senang? Apakah kakak peri menggertakmu? Aku akan balas dendammu. Bocah tua itu tertawa, mau tidak mau memelototinya, mengulurkan jarinya, dan dengan ringan menepuk dahi Ayudhya. Kamu, bantu aku membalas dendam. Bisakah kamu mengalahkannya? Ayahmu saja mungkin tidak bisa mengalahkannya. Mata Ayudhya tiba-tiba melebar, apakah kakak peri begitu kuat? Kalau begitu boleh aku jadikan sebagai seorang guru. Sekarang giliran si bocah tua yang tercengang. Kakak peri sangat cantik, dan dia memberikan liontin ini. Dia juga bisa bertarung,
jadi jika aku memujanya sebagai guru, bukankah itu lebih bagus? Ayudhya berkata, menatap bocah tua itu dengan rasa ingin tahu. Melihat bocah tua seolah ingin menangis tetapi tidak ada air mata, dia tidak bisa menahan tawa dan melingkarkan lengannya di leher bocah tua itu. Guru, saya mengolok-olok Anda. Saya hanya menginginkan guru, dan tidak ada orang lain yang saya mau. Saya hanya akan menjadi murid guru, oke? Guru, jangan marah. Ayu akan menyanyikan lagu anak-anak untuk guru, oke? Mata si bocah tua sedikit merah, gadis kecil ini tahu bagaimana membuat dirinya bahagia. Dia mengangguk lagi dan lagi dengan cinta dan kasih sayang. Ayu adalah yang terbaik, dan guru paling menyukai Ayu. Jangan takut, guru akan mengajarimu. Ayudhya berkata, guru, Anda mengajar saya jadi siapapun yang menggertak guru di masa depan, aku akan membalas untuk guru. Guru saya, Ayudhya, tidak ada yang bisa menggertak. Bagaimana dengan saya? Grey-Z berjalan di pintu dan tidak bisa menahan tawa. Bab 2363. Pencatut. Ayah. Ketika Ayudhya melihat bahwa itu adalah Grey-Z, dia segera berlari, seperti monyet, dengan cepat masuk ke pelukan Grey-Z, dan memeluk Grey-Z erat-erat dengan kedua tangan. Ayah, kamu adalah orang yang paling kuat di dunia. Dia mendengus dan berkata dengan sengaja, guru adalah yang kedua. Grey-Z tidak bisa menahan tawa, bahkan si bocah tua pun tertawa. Gadis ini, bagaimanapun, sangat mencintai Grey-Z. Dia seperti gurita, memeluk leher Grey-Z erat-erat, sengaja menatap bocah tua itu, mengerutkan alisnya, seolah mengatakan bahwa dia hanya sementara menerima nasihat, dan mengatakan hal-hal baik di depan ayahnya, sehingga bocah tua itu tidak akan marah. Bagaimana dia bisa marah? Aku merasa seseorang akan datang, seseorang dari zamanmu. Yah, seorang teman lama. Si bocah tua mengangguk, aku tidak ingin melihatnya. Tidak ada cara untuk membicarakan masa lalu, dan bocah tua tidak mau menyebutkannya. Dia seharusnya bersama serigala serakah sekarang. Serigala serakah ada di bawah tanah. Grey-Z bertanya. Bocah tua menggelengkan kepalanya, saya tidak bertanya, dan saya tidak ingin bertanya. Begitulah dia. Dia ingin sangat menyelamatkan muka. Dia punya banyak hal tetapi dia tidak melakukannya, tidak ingin berbicara. Grey-Z tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Dia tahu orang macam apa si bocah tua itu, dan terlalu memalukan baginya untuk memaksanya melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Adapun air di kolam panjang umur, aku menemukan jalan. Grey-Z mengatakan sesuatu yang penting. Ekspresi si bocah tua segera berubah. Bisakah itu digunakan? Dia terkejut. Benda ini adalah hal yang baik, tetapi bahkan ketika dia menggunakannya, dia harus mengalami rasa sakit, jenis rasa sakit yang merobek yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa sama sekali. Saudara Zen, mereka memiliki gairah, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya untuk lebih meningkatkan diri mereka sendiri. Ini sebenarnya adalah hal yang kejam bagi mereka. Sekelompok orang yang tidak takut mati, sekelompok pejuang heroik, bagaimana bisa mengecewakan mereka? Setidaknya Grey-Z tidak ingin hal seperti itu terjadi. Tidak apa-apa. Grey-Z berkata, aku akan membantu mereka memperbaikinya dalam beberapa hari ke depan. Ketika saatnya tiba, mereka akan membutuhkanmu untuk melindungi mereka. Tidak masalah, kata bocah tua itu segera. Jika dia bisa membantu murid-muridnya, dia tidak bisa menunggu.
Terutama, melihat wanita masih hidup dan bersama dengan serigala serakah, dia menahan napas, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Lihat di dunia luar Ketika yang Brother ramai itu. Zen dan yang lainnya semuanya Serigala membaik, serakah dia menatapnya bahkan dengan berpikir mata untuk yang membawa gemuk. sekelompok orang ini ke Dia bawah tanah benar-benar untuk ingin menemukan menjaga dan wanita membersihkan ini di serigala sisinya serakah selamanya. dengan Tetapi kejam. tampaknya, Ada setidaknya untuk sesuatu saat yang ini, ingin wanita kuberitahukan masih padamu tidak terlebih dapat dahulu. menerimanya. Di dalam Grey Z hatinya, hanya berkata, ada pria mereka yang sudah telah mati. terbangun sebelumnya. Di luar sangat Bocah tua berbahaya, itu sedikit kata mengernyit. serigala serakah. Dia tahu Aku bahwa tidak apa yang takut, Grey Z kata bicarakan wanita. adalah bahwa mereka Apakah yang kamu dibangunkan mesti oleh keluar? serigala serakah masih Serigala berada serakah di dalam berkata, gerbang kalau gunung, begitu terus aku tertidur, akan mengirim menunggu seseorang kesempatan untuk untuk bangun melindungimu. lagi. Tidak Dia perlu. juga setuju dengan Grey Wanita Z. menggelengkan kepalanya. Sekarang Jangan Grey Z lupa, telah menemukan kekuatanku kolam tidak panjang buruk, umur, dan orang mereka biasa harus tidak bisa dibangunkan. dekat-dekat denganku sama Kamu sekali. tidak ingin mereka bangun untuk saat ini. Serigala serakah Si memang bocah hampir tua lupa. berkata, aku Wanita bisa sendiri mengerti. adalah seorang master. Mereka sudah Setidaknya terlalu lama dibandingkan keluar dengan dari era mereka, ini. tentu saja Jika tidak kamu sebagus membangunkan dirinya, mereka tetapi di dibandingkan variabel dengan yang sekarang lain, ini, bahkan Anda beberapa tidak bisa supermaster, mengendalikan wanita mereka, tidak dan lemah saya sama juga sekali. tidak bisa. Ya, Dia mengenal aku tidak orang-orang akan ini. membatasi kebebasanmu. Begitu Kamu mereka bisa bisa pergi kemana beregenerasi saja, seperti dan dirinya, kamu bisa pasti kembali akan kapan seperti saja kuda liar yang bersamaku. putus tali kekangnya, akan sangat Serigala gila. serakah mengeluarkan token dari Pada saat tangannya dan itu, menyerahkannya betapa kepada kacaunya wanita. dunia ini, Ketika tidak kamu ada yang tahu, membutuhkannya, Grey Z gunakan tidak untuk memiliki menemukan energi saya untuk dengan cara mengelolanya meletakkannya sekarang. di tubuh Anda. Selama serigala Wanita serakah meliriknya, masih hidup tidak selama menolak, sehari, mengangguk, objek perhatiannya mengucapkan hanya terima serigala kasih, lalu serakah. berbalik untuk pergi. Grey Z mengangguk. Serigala Situasinya serakah istimewa masih dan duduk di itu sana, akan memakan seperti waktu. patung, wajahnya Jika selalu mereka tanpa bangun ekspresi, sekarang, memang seolah-olah sulit tidak untuk ada hal lain mengendalikan yang mereka. bisa membuatnya mengalami Grey Z perubahan berkata, suasana hati. namun, mereka juga Dia merupakan hanya melihat kekuatan, wanita bahkan seperti mungkin ini, kartu truf meskipun kita. itu hanya punggungnya. Bagaimana menurutmu? Terkadang, Katakan orang bisa padaku memilih secara untuk langsung, tidak selama sendirian. itu baik untuk Ayu dan bisa Wanita mengambil melindunginya, beberapa aku tidak langkah, masalah. lalu berbalik untuk melihat serigala yang serakah. Jika kamu bisa melepaskan sesuatu, maka kamu bisa menjadi bahagia. Menyerah apa? Dia Bab menggelengkan kepalanya. Dia 2364. tidak ingin menyerah. Mata musim semi. Lepaskan hal-hal yang Dia tidak tahu kamu bahwa Grey butuhkan. Z sangat berhati-hati Wanita dalam berkata, melakukan sesuatu, misalnya, dan dia aku. akan berpikir dengan hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Ini bukan hal yang dia suka lakukan, terlalu melelahkan untuk menggunakan pikirannya. Jika Anda memberitahu Brother Zen dan yang lainnya, mereka pasti akan sangat bahagia. Mereka benar-benar tanpa keluarga, dan mereka tidak suka menggunakan otak mereka. Saya ingin Anda mengendalikan mereka. Grey Z berkata, setelah memikirkannya, saya pikir lebih baik membangunkan mereka. Kekuatan ini harus digunakan. Huff, kamu orang baik, tapi biarkan aku menjadi orang jahat. Guru bukan orang jahat. Ayo dia, yang tergantung di leher Grey Z, berkata dengan cepat. Bocah tua itu segera tersenyum lagi, tentu saja tidak, guru bercanda dengan ayahmu. Setelah berbicara, dia menunggu Grey Z dan menatap Grey Z. Bajingan ini sengaja mengatakan ini di depan Ayudhya, bukankah dia hanya ingin dia akan setuju? Para bajingan itu, bukan masalah besar bagiku untuk mengendalikan mereka. Jika dia mengatakan tidak, bukankah dia akan diremehkan oleh Ayudhya? Selain itu, mereka setara dengan kumpulan yang terbaik dari 100 keluarga, dan masing-masing dari mereka mahir dalam hal yang berbeda, kata Grey Z. Dengar, jika ada sesuatu yang baik yang bisa diajarkan kepada Ayudhya, kamu adalah gurunya, ajari dia beberapa hal, itu bagus. Melihat wajah menggoda Grey Z, bocah tua itu mengangguk lagi dan lagi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti cara Grey Z. Saat ini dia ada di kapal bajak laut, apakah ada peluang untuk turun? Meski dia diberi kesempatan, tidak akan turun. Dia meraih Ayudhya dari tubuh Grey Z dan bersenandung. Oke. Muridku, aku yang akan mengurusnya. Kamu seorang ayah, sangat bagus untuk melakukan pekerjaan sendiri. Ayo pergi. Si bocah tua berkata pada Ayudhya,
Ayahmu tidak suka jika guru tidak mengajarimu apapun, mari tunjukkan padanya apa yang bisa kita lakukan. Hehe, guru adalah yang terbaik. Guru adalah yang kedua di dunia. Yang pertama, kata si bocah tua. Yang pertama, ayahku masih bisa mendengarnya. Dia tidak bisa mendengarnya sekarang. Kalau begitu guru adalah nomor satu. Nomor satu di dunia. Yai. Greyz tidak bisa menahan tawa. Orang tua ini benar-benar seperti anak kecil, bermain dengan Ayudhya, lebih seperti dua anak kecil. Dia mengambil napas dalam-dalam, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang, bahkan sedikit acuh tak acuh. Serigala serakah. Kenangan dalam pikirannya terus-menerus disortir, dan dia percaya bahwa hal yang sama berlaku untuk serigala serakah. Memang, seperti yang dipikirkan Greyz, serigala serakah telah memilah-milah ingatan ekstra di benaknya. Mengetahui bawah tanah dan istana surgawi, serigala serakah perlu terus-menerus mencerna ingatan Raja Iblis dan mengekstrak hal-hal yang berguna dan berarti baginya. Dia adalah dia, iblis adalah iblis, tujuan dan ambisi iblis mungkin bukan miliknya, tetapi apa yang dia inginkan, dia harus dapatkan. Itu bahkan harus diperoleh dengan meminjam kekuatan Raja Iblis dan kekuatan bawah tanah. Di aula gua bawah tanah, serigala serakah terbiasa sendirian. Dia membiarkan Yuanita pergi, dan tidak khawatir dia akan meninggalkannya sepenuhnya karena ini. Dia ingin membuktikan bahwa dia cukup mencintai Yuanita. Adapun apakah Yuanita akan mencintainya atau tidak, itu urusan Yuanita. Paranoia serigala serakah agak sulit dipahami. Perlahan, serigala serakah membuka matanya dan menghela napas panjang. Ternyata tujuan seranganmu ke Istana Kayangan adalah karena ini. Matanya gelap, dan sepasang pupil hitam gelap muncul lagi. Tetapi dibandingkan dengan masa lalu, pupil ganda hari ini jelas berbeda dan lebih dalam. Sama seperti lautan, hanya satu pandangan dapat membuat orang tenggelam sepenuhnya. Serigala serakah bangkit, mengulurkan tangannya dan melambai, embusan angin langsung menerpanya, membungkusnya, tetapi setelah beberapa saat, dia menghilang. Dan saat berikutnya, di kolam vulkanik jauh di dalam bawah tanah, serigala serakah berdiri di sana, melihat ke tanah yang kering, bagian dari energi mati itu, wajahnya sedikit serius. Apakah hanya ada satu mata air yang tersisa di dunia ini? Bab 2365. Keabadian sejati. Serigala serakah mengerutkan kening saat dia melihat ke tanah kering di depannya. Sambil terus mencerna ingatan Raja Iblis, dia akhirnya tahu mengapa Raja Iblis ingin menyerang Istana Surgawi, karena air mancur ini. Sejak zaman kuno, ada 3 mata air di dunia ini. Ada satu di Istana Surgawi, satu di ruang bawah tanah, dan yang lainnya masih hilang. Dan mata air Istana Kayangan ada di kolam panjang umur. Raja Iblis menyerang Istana Kayangan untuk tujuan mata air kolam panjang umur. Tanpa diduga, butuh biaya besar untuk menghancurkan Istana Kayangan. Baru saat itulah tahu bahwa mata air Istana Kayangan kolam panjang umur juga akan mengering, bahkan memindahkannya ke bawah tanah tidak akan membantu. Penghancuran Istana Surgawi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa air kolam panjang umur tidak berguna. Apa gunanya mata air ini? Itulah sumber kehidupan yang sebenarnya. Alasan mengapa Istana Kayangan dapat memiliki nafas kehidupan yang begitu mendidih adalah karena efek dari umur panjang air kolam. Hal yang sama berlaku untuk bawah tanah. Jika iblis ingin hidup selamanya, kehidupan abadi yang sebenarnya harus memiliki mata air. Sekarang, itu adalah serigala serakah. Tentu saja dia menginginkan keabadian, dia menginginkan keabadian yang nyata. Tapi sekarang,
Darah yang dia miliki hanya cukup untuk hidup beberapa ratus tahun lagi, dan dia akhirnya akan mati karena usia tua dan membusuk. Dia tidak bisa menerima ini. Mata air. Dia harus menemukan mata air terakhir dan memulihkan bawah tanah sebelum dia benar-benar bisa mendapatkan keabadian. Di mana mata air itu? Serigala serakah mengambil napas dalam-dalam, matanya berbinar dengan cahaya. Aku ingin menemukannya, aku pasti dapat menemukannya. Dalam ingatannya, ada beberapa petunjuk sekarang, tetapi itu akan memakan waktu lama untuk menemukannya. Selama dia dapat menemukan mata air terakhir ini, dia tidak peduli istana kayangan dapat dibangun kembali. Selama benar-benar bisa hidup selamanya, yang lainnya tidak masalah. Pada saat yang sama, Grey Z sedang terburu-buru. Api yang dia bangun dengan pola arai mengekstraksi esensi air kolam umur panjang. Ini cukup lembut sehingga bahkan jika digunakan oleh Brother Zen, tidak akan ada masalah. Rencananya adalah membiarkan Brother Zen dan yang lainnya menggunakannya terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan tubuh mereka. Adapun orang-orang yang terbangun itu, mereka dikendalikan oleh bocah tua, dan dengan amarah bocah tua, dia pasti dapat menekan mereka. Dalam situasi saat ini, Grey Z hanya bisa membuat pilihan ini. Sama seperti serigala serakah mencerna memori Raja Iblis, Grey Z juga mencerna memori yang ada di pikirannya. Ini bukan pertama kalinya kata-kata tentang mata air muncul, dan setiap kali itu muncul, Grey Z memiliki semacam kekhawatiran dan membuatnya sedikit gelisah. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan ini, karena ingatannya tidak sepenuhnya dipahami, dan tidak ada cara untuk menentukan di mana mata air itu berada, tetapi Grey Z memiliki perasaan yang aneh, sepertinya mata air itu ada di sisinya. Perasaan aneh seperti itu sangat kuat, membuat Grey Z gugup. Di halaman, saudara Zen dan lainnya semua berdiri. Apakah kalian semua siap? Si bocah tua melirik mereka, jangan terlalu khawatir, saya akan berada di sela-sela, jika Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi, segera hubungi saya. Dia sudah siap, sekali. Saudara Zen ada di antara mereka, jika seseorang tidak tahan, dia akan segera bertindak, dan dia harus melindungi mereka bagaimanapun caranya. Grey Z memasukkan esensi yang diekstraksi ke dalam botol kecil. Semua orang berbagi sebotol. Ayo satu persatu, kata Grey Z, ini masih merupakan risiko tertentu, dan itu tidak boleh dianggap enteng. Jika mereka semua berkumpul, jika ada reaksi, maka akan terlambat untuk menyelamatkan semua orang, dan Grey Z tidak akan berani ceroboh. Aku akan mencoba lebih dulu. Kakak Zen segera berkata. Jika ada risiko, dia harus didahulukan, jadi saudara-saudara lain tidak perlu mengambil risiko. Aku datang. Apa yang kamu coba lakukan? Kalian semua menyingkir, jangan pamer setiap saat. Nomor 5 dan beberapa orang buru-buru bergegas, semua ingin menjadi yang pertama. Mencoba lebih dulu, kalau ada masalah, mereka yang akan menanggungnya.